Kalau semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pokok bahasan fluida dinamik dengan sub pokok bahasan yaitu hukum Bernoulli. Nah, di sini kita akan menggabungkan dua buah teori, ya, dua buah atau tiga buah teori yang mungkin debit fluida, kemudian persamaan kontinuitas, dan berikutnya yaitu teori hukum kekal energi. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian konsep atau rumusnya, hukum Bernoulli, dan kemudian aplikasinya. Oke, lanjut. Nah, ini bayangkan ada sebuah pipa ya dengan diameter yang berbeda, ujung satu kiri, ujung kanan ya taruh saja misalkan dua ya. Oke, ini permukaan tanah, anggap permukaan itu datar ya. Ya, ujung pipa pertama itu ketinggiannya kita sebut H1 terhadap tanah, kemudian ujung pipa yang kedua ketinggiannya taruh saja kita sebut H2 ya. Nah, ketika dialiri air taruh saja misalkan kecepatan alirannya kita sebut P1 atau fluida atau minyak atau apa saja oli itu ya. Nah, kemudian pada saat melewati penampang kedua atau permukaan kedua, kecepatannya taruh saja kita sebut P2 ya. Nah, tekanannya di kiri pada penampang 1 kita sebut P1. Nah, udah pada penampang 2 tekanannya taruh saja P2. Oke. Nah, ketika pipa ini digunakan untuk mengalirkan air dari kiri ke arah kanan, misalkan dari penampang 1 ke penampang 2 sampai seterusnya. Nah, ini misalkan gini. Air tidak langsung bergerak dari penampang 1 ke penampang 2, tapi dikit-dikit ya, dikit-dikit. Delta, 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 sampai seterusnya. Nah, dari sini ke sini, taruh saja kita sebut delta S ya. Kenapa delta? Karena kecil-kecil, pendek-pendek gitu, maka kita sebut delta. Kecil ya. Nah, kemudian di sini ada ketinggian. Nah, ini berarti hubungannya dengan energi potensial ya. Nah, energi potensial satu. Nah, di sini ada ketinggian juga, maka hubungannya dengan energi potensial yang kedua. Nah, kemudian di sini ada kecepatan. Nah, itu berarti ada energi kinetik satu. Ya. Nah, di sini juga ada energi kinetik yang kedua. Oke. Ketika di kelas 10 kita mengenal tentang usaha dan energi, bahwa usaha itu adalah perubahan energi potensial ya. Usaha itu adalah perubahan energi kinetik. Nah, atau usaha itu perubahan energi potensial ditambah dengan perubahan energi kinetik. Gitu ya. Gampang kan? Nah, sekarang usaha sendiri itu gaya kayak perpindahan ya. Nah, ini boleh diganti. Nah, ini boleh diganti. Jadi nanti tinggal W sama dengan delta EP ditambah delta delta oke EK ya. Delta EK. Oke, nanti ganti ini F karena di sini jaraknya tidak langsung panjang, maka ganti dengan delta S. F delta S sama dengan ya, diganti ini EP2 dikurangi EP1. Terus kemudian di sini ditambah ya, EK2 ditambah dikurangi EK1. Oke. Nah, F ganti dengan V kali A ya. V kali A. Oke. Nah, karena di sini delta S, maka V juga kita sebut delta P saja. Oke. Nah, di sini ada EP2, EP1 ditambah EK2 ditambah dikurangi bukan dikurangi ditambah ya. EK1 ya. Oke. Sampai dikit. Oke, dikurangi ya. Oke. Oke. Nah, sekarang tinggal masukkan. Nah, di sini air mengalir atau fluida mengalir dari penampang 1 ke penampang 2 jelas. Nanti di sini tekanannya P1 ini lebih besar daripada P2. Nah, sedangkan luas alas kali tinggi itu volume ya. Volume. Nah, volume. Oke. Ini ganti nih. MGH2 dikurangi MGH1. Nah, ditambah setengah M Pi kuadrat 1 dikurangi setengah M Pi kuadrat yang kedua ya. Oke.
Nah, perhatikan ya, bahwa massa itu rho kali volume ya. Nah, berarti nanti tinggal P1 dikurangi P2 kurung ya kali volume sama dengan M ini ganti dengan setengah apa dengan rho volume. Nah, G kurung H2 dikurangi H1 ya, gitu ya. Kemudian sebelah kanan tambah setengah rho ya kali volume oke dalam kurung pi kuadrat bukan satu ini dua ya, dua dikurangi satu kuadrat dua dikurangi pi kuadrat satu. Bedakan antara volume dengan kecepatan ya. Ini coret pi-nya. Oke, coret pi-nya. Nah, jadi yang ada nanti P1 dikurangi P2 ya sama dengan rho GH, duanya keluarkan rho GH 1 ya. Udah G1 ditambah setengah rho pi kuadrat 2 dikurangi setengah rho pi kuadrat 1. Nah, nanti 1 disatukan dengan 1, 2 satukan dengan 2. Pindah ya berarti. Berarti P1 ya ditambah rho GH 1 ditambah setengah rho pi kuadrat 1 P2 ditambah rho GH 2 ditambah setengah rho pi kuadrat yang kedua. Inilah yang disebut dengan persamaan Bernoulli ya. Garisnya tidak lurus, makanya saya hapus ya. Nah, Nah, begitu ya. Nah, P1 tekanan di permukaan 1, P2 tekanan di permukaan 2, H1 ketinggian pada penambang 1, H2 pertinggian pipa ya, penambang 2 terhadap tanah, kemudian P1 kecepatan pelida di penambangan 1, P2 kecepatan pelida pada penambang 2. Oke, itu ya, panjang sekali. Nah, nanti ada walaupun panjang itu ada aturan-aturan pada saat diaplikasikan. Oke. Tinggal diapain? P1 ditambah rho GH1 sama dengan ditambah ya setengah rho pi kuadrat 1 sama dengan konstan, boleh ya. Boleh kalian nyebut konstan. Oke, lanjut ke pembahasan. Kita aplikasikan. Nah, diaplikasikan begini. Sebatang G berisi air setinggi 2 meter ya. Pada ketinggian 0,8 meter di bawah permukaan air. Nah, di situ berarti 80 cm ya. Nah, terdapat lubang kecil dan masih tertutup. Nah, hitung kecepatan waktu jatuh dan jatuh ketika tutup dibuka. Nah, ketika tutup dibuka, maka ya saat tutup dibuka, ingat nih, saat tutup dibuka, nah ini aturannya begini. Ini P1, yang ini P2 ya. Dan P2, kemudian tekanannya di sini P1. Nah, di sini tekanannya kita sebut P2. Nah, tetapi karena ini tingginya 2 meter, maka P1 itu akan sama dengan P2. Akan terjadi perbedaan tekanan ketika ketinggiannya itu 100 meteran. Ya. Sedangkan di sini cuma 2 meter. Berarti nanti P1 dengan P2 sama ya. Kemudian saat keran dibuka nih, pada saat keran dibuka, itu jelas P1 tidak langsung turun. Atau air tidak langsung turun drastis, tapi berhenti sejenak baru turun. Nah, ini berarti 0. Ya. Nah, maka rumus yang panjang tadi dari ini P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho pi kuadrat 1 sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho pi kuadrat yang kedua. Ini aturannya P1 sama dengan P2 ya. Kemudian P1 0. Nah, berarti tinggal rho GH1 ya sama dengan rho GH yang kedua ditambah setengah rho pi kuadrat kedua. Nah, oke. Nanti rho-nya habis, tinggal yang ada apa? GH1 sama dengan GH2 ya. Saya hapus ini terlalu jelek kelihatannya.
Ini GH 2, nah ditambah setengah rho pi kuadrat yang kedua. Nah, Pi2 biasanya kita sebut pi saja. Apa ya? Setengah rho pi kuadrat. Kiri kanan kali 2 atau pindahkan dulu. Setengah rho pi kuadrat 2 sama dengan GH1 dikurangi GH yang kedua. Nah, kiri kanan, tar dulu, ini rho-nya udah habis ini. Tidak usah pakai rho segala. Ya. Yap. Nah, kiri kanan kali 2, maka pi kuadrat 2 sama dengan 2G ya, kurung H1 dikurangi H2. Gitu ya. Nah, nggak pi sama dengan akar dari ya, 2GH gitu ya. Nah, oke. Nanti ada aturan. Oke, perhatikan. Untuk option A, tentukan kecepatannya. Nah, ketika lubang dibuka, maka akan mengalir air. Besarnya berapa? Pi akar 2GH. Nah, perhatikan. Akar dari 2 kali 10. Nah, H-nya dari mana nih? H-nya adalah dari sini ke sini. Ya. Nah, berapa? Di situ tertulis 0,8 meter. Ya, berarti kalikan dengan 0,8. Ya. Nah, berarti ini akar dari 16-nya. Maka air keluar yang pertama kali itu 4 meter per sekon. Ya, gitu. Nah, kemudian di sini jatuh pada jarak X dan lama jatuhnya adalah T. Nah, berarti nomor B, waktu jatuh berapa? Gunakan yang ini. Y sama dengan pi 0 T ditambah setengah G T kuadrat plus minus ya. Nah, tapi karena pi 0 terhadap y-nya 0, maka tinggal y sama dengan setengah G T kuadrat. Nah, maka nanti T sama dengan akar dari 2y per G ya. Oke, masukkan. Maka T sama dengan ya, akar dari ya 2. Nah, y-nya dari mana ngitungnya? Nah, 2 dikurangi 0,8. Berapa? 1,2 ya. Oke. Dibagi dengan 10 ya. Nanti diperbanyak soalnya. Nah, ini berarti 0,24 ya. 0,24 sekon. Nah, atau dari sini 0,2 akar 6 ya. 0,2 akar 6. 0,2 akar 6 sekon. Nah, kemudian option C ditanyakan jarak berapa? Nah, jarak kita pakai S sama dengan atau X sama dengan langsung pi kali T. Dari mana nih asalnya? Ini gerak parabola ya. Gerak parabola. Nah, tinggal masukkan pi-nya udah dapat 4 kali 0,2 akar 6. Nah, berarti ini 2,4 akar 6 meter. Ini mepet-mepet ke bawah ya. Oke, masalah ya. Nah, berarti nanti karena di sini lahannya ini digunakan untuk penurunan rumus ya. Oke. Option A itu 4 meter per detik, option B itu waktu jatuhnya 0,2 akar 6 dan jarak jatuhnya itu 2,4 akar 6 ya. Akar 6 ya. Akar 6. Kita hapus supaya oke. Mengganggu pemandangan. Nah, lumayan. 2,4 akar 6 meter. Itu jawaban untuk nomor 1 ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Untuk selanjutnya, kalian boleh menggunakan rumus langsung ya, tanpa menurunkan seperti ini. Nah, oke. Ini mirip dengan yang tadi. Sebuah drum, ya, tingginya 120 cm, diisi penuh dengan air di pinggir drum pada ketinggian 40 cm dari dasar drum. Terdapat bocoran kecil. Jika sumbat dibuka, hitung waktu air jatuh yang pertama kali, kecepatan, kemudian jarak jatuh. Mirip dengan yang tadi. Yap. Oke. Kita bahas yang pertama, kapan? Ya. Nah, berarti gunakan T sama dengan akar dari 2H per G ya. Nah, berarti akar dari 2 H-nya yang mana? H-nya di sini 40 ya. Jadi H itu dihitung dari lubang ke bawah ya. Berarti 0,4 ya. Dibagi dengan 10. Berarti akar dari 2 kali 0,04 ya. Nah, hasilnya adalah 0,2 akar
2. Sebab 0,04 ya kan berarti 0,2. Ini sekonnya. Nah, kemudian B, kecepatan. Berapa sih kecepatannya? Maka V sama dengan akar dari 2G H ya, B. Akar dari 2 kali 10 ya. Kali 10, H-nya dari mana? H-nya itu 120 dikurangi 40. Nah, ini H-nya dihitung dari ini. Permukaan air ke lubang ya. Berarti 0,8 ya. Oke. 120 dikurangi 40 berarti kan 80 ya. 80 dibagi 10. Kenapa ke meter kan ya? Dibagi 100 ya. Berarti 0,8. Ini akar 16 ya. Ini kecepatannya adalah 4 meter per sekon. Itu kecepatan. Nah, sekarang jarak jatuhnya, X-nya berapa sih gitu ya? Udah, X-nya itu tinggal V kali T ya. Kenapa V kali T? Karena GLB di gerak parabola. Ini berarti P-nya adalah 4, kemudian T-nya 0,2 akar 2 ya. Berarti ini hasilnya 0,8 akar 2 meter. Itu soal nomor 2 ya jawabannya ya. Oke. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti ya, karena ini cukup sulit. Lanjut ke pembahasan. Nah, mirip dengan yang tadi. Hampir mirip. Nah, tetapi di sini ditanyakan berapa sih tingginya ya. Ya. Nah, karena ditanyakan tingginya, maka kita cari dulu waktunya. Ya, perhatikan ya. Saya bacakan, sebuah tangki plastik disimpan di atas meja yang tinggi 80 cm. Nah, itu berarti untuk nyari waktunya. Tepat pada dasar pinggir tangki ada bocoran kecil yang ditutup daripada dulu. Jika tangki diisi dengan air dan lubang dibuka, maka air akan keluar dengan bocoran, ya, melalui bocoran dan jatuh di lantai sejauh 120 cm ya. Oke, ini berarti X-nya adalah 120 cm, ya. Kemudian ininya 1,2 meter ya. Kemudian tingginya kita sebut 80 cm atau 0,8 meter. Nah, pertanyaannya berapa tingginya? Nah, kita cari dulu waktu ya. Waktu. Nah, kenapa kita cari waktu? Karena kita akan mencari kecepatan. Maka T sama dengan akar dari 2H per 2H per G ya. Nah, hanya yang mana? Hanya yang menggunakan 0,8. Jadi untuk cari waktu gunakan lubang ke arah bawah ya. 2 kali 0,8 dibagi dengan 10 ya. Berarti akar 0,16 ya. Berapa hasilnya? 0,4 sekon ya. Jadi air jatuh yang pertama kali ini 0,4 detik ya. 0,4 sekon. Oke. Nah, berikutnya cari kecepatan berapa? V. Tidak dari sini X sama dengan V kali T. X-nya di situ 120 berarti 1,2. Nah, dibagi dengan 0,4 V. Ya, maka V sama dengan 1,2 dibagi dengan 0,4. Maka dapat ya bahwa V-nya itu adalah 3 meter per sekon ya. Oke. Nah, itu kecepatannya. Nah, sekarang dari kecepatan kita mau nyari H ya. Nyari H. Nah, berapa? Maka V sama dengan akar 2GH gitu ya. Kiri kanan kuadratkan supaya ini V kuadrat ini 2G kali H. Nah, nanti diperoleh H sama dengan udah Pino kuadrat V kuadrat ya, bukan Pino ya, sorry. Berarti ini V kuadrat. Saya pos ya. V kuadrat per 2G. Masukkan. V kuadratnya di situ 3 ya, 3 kuadrat dibagi dengan 2 kali 10 ya. Berarti 9 dibagi 20 berapa? Atau 900 dibagi, ini kan meter ya, dibagi dengan 20. Ini apa? Sentimeter. Nah, berarti ini
tinggal nyoret nih, maka 90 dibagi 2 berapa? 45 cm. Jadi tinggi air pada bak itu 45 cm. Oke, gampang ya? Gampang. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, soal nomor 4 ya. Gampang nih, sebuah bak berisi air tingginya 2,5 meter, di bawah permukaan air terdapat lubang kecil, luasnya 5 cm persegi. Hitung kecepatan dan debit air yang keluar dari lubang. Nah, perhatikan ya. Ingat, kecepatan dan debit air, ini ada hubungannya. Yap. Nah, ini berarti H, ya, kalau mau diketahui boleh 2,5 meter. Kemudian luas penampang A ini 5 cm persegi. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 4 ya, meter persegi. Oke, maka cari Pi berapa? Maka Pi sama dengan akar dari 2GH ya. Nah, 2 kali 10 kalikan H-nya berapa? H-nya itu berarti 2,5 ya. 2,5 kali 10 berarti 25 ya. 2 kali 25. Ini hasilnya berarti 5 akar 2 apa? Meter per sekon. Nah, kemudian nanti di sini luas penampangnya sebesar ini. Nah, berarti hitung kecepatan. Ini kecepatan sudah. Maka debit air yang keluar atau Q sama dengan berapa ya? Q sama dengan V kali A ya. Oke. Berarti 5 akar 2 kali 5 10 pangkat minus 4 berapa? 25 akar 2 kali 10 pangkat minus 4 apa? Meter kubik ya. Kalau mau ke liter boleh ya. Kalau mau ke liter boleh. Berarti tinggal 25 akar 2 10 pangkat minus 4. Nah, meter kubik liter berapa? 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6 gitu. Boleh ya. Nah, tapi nggak usah. Kenapa? Karena ini tidak ditanya. Gitu. Saja. Ini jawabannya untuk soal nomor 4 ya. Oke. Mudah-mudahan dengan KB-nya 4 buah soal yang berhubungan dengan apa? Hukum Bernoulli aplikasinya kalian dapat memahami dan paham ya dan mampu mengaplikasikan ke pembahasan soal berikutnya yang sejenis ya. Oke. Nomor 5. Volume air yang keluar dari tiap menit dari sebuah bak melalui lubang yang berdiameter 4 cm terletak 80 cm di permukaan air adalah titik-titik ya. Nah. Oke, dari data ini H itu 80 meter ya, tinggi sekali, 80 meter, nggak masalah ya. Nah, kemudian ini kemungkinan senti juga bisa ya, meter juga bisa ya. Nah, tapi kita kerjain aja yang ini. Kemudian diameternya itu D sama dengan 4 cm. Ini kayaknya bukan meter nih, 80 cm aja ya. Jangan terlalu tinggi ya. Nah, ini berarti 0,8 meter ya. Oke, saya rubah ya, maaf. Nah, kemudian hitung volume air yang keluar tiap menitnya. Maka ditanyakan volumenya berapa sih? Nah, oke, cari kecepatan dulu ya. Berapa? P sama dengan akar 2GH ya. Sorry. 2G kali H ya. Oke. Berarti 2 kalikan 10 kalikan H-nya di situ 0,8 ya. 0,8. Nah, udah, berarti 16 kan. Nah, ini berarti 4 meter per sekon ya. Itu kecepatan air pada saat keluar. Nah, ya. Luas penampang di situ V kali R kuadrat. Nah, V R-nya kan diameternya 4. Berarti jari-jarinya nih 2 cm. Nah, berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat kan ya. Ini berarti nanti V kalikan 4 kalikan 10 pangkat minus 4 ya. Berarti ini 4P 10 pangkat minus 4 apa? Meter persegi ya. Ditanyakan hitung volume. Nah, oke. Maka volume itu V kali A kali T ya. Oke. Kecepatannya berapa? 4. A-nya berapa? 4P kali 10 pangkat minus 4. Kemudian T-nya di situ tiap menit. Berarti kalikan 60 ya. Oke.
Nah, ini coret ininya namanya 6 kali 16 ya. 6 kali 16 berarti 96 ya. 6 kali 16. Ya, 96 pi kali 10 minus 3 apa? Meter kubik ya. Itu tiap menitnya ya. Gitu. Gampang ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya dengan pembahasan yang sederhana ini. Ya. Next video. Nah, ini kita akan membahas tentang gaya angkat pesawat. Ini aplikasi dari Bernoulli. Nah, dengan teori pokok bahasan fluida dinamik, kita manusia atau orang-orang untuk terutama untuk negara maju ya termasuk Indonesia juga sama bisa membuat pesawat ya dengan mengaplikasikan Bernoulli. Ya.